Nah, ini kita masuk ke metode elastis. Nah, ini ilustrasinya. Ini perjanjian tandanya ya, ini perjanjian tandanya. Ini. Nah, ini A, B, ini C. Ini perjanjian tanda, yang nomor C ini yang perjanjian tanda. Nah, ini C, ini perjanjian tanda. Ini untuk displacement. Displacement ke kanan artinya positif. Displacement ke kanan artinya positif. Terus dia slope atau kemiringan tiangnya seperti ini berarti dia positif. Kebalikannya kalau seperti ini berarti negatif. Itu ya. Terus momennya, momen positif itu tiangnya nekuk ke sini. Nah, ini gaya gesernya, gaya geser positif seperti ini. Terus ini tekanan tanah pasifnya. Tekanan tanah pasifnya positif jika dari kanan. Itu ya. Nah, di metode Brom ini, di metode elastis ini nanti ada di tanah granuler, ada pembagiannya. Yang pertama di tanah granuler. Pertama, tanah granuler, pembagiannya ya. Ini metode elastis. Di tanah granuler dan kohesif. Nah, nanti di tanah granuler kita mempelajari untuk tiang panjang dan pendek dan antaranya nanti. Terus di tanah kohesif kita juga sama panjang dan pendek. Ini ya. Nah, kita masuk ke tanah granuler dulu. Nah, yang pertama kita ngitung defleksi tiang. Kita ngitung defleksi tiang. Ingat perjanjian tanda yang tadi. Nah, defleksi tiang bisa kita hitung. Ini diturunkan dari teori elastisitas. Dapat seperti ini. Dengan AX adalah koefisien defleksi. AX ini koefisien defleksi. Nanti berapa koefisiennya nanti kita tunjukkan tabelnya dan grafiknya. Nah, XZ itu defleksi tiangnya. Maksudnya XZ itu gimana? Maksudnya seperti ini. X fungsi dari kedalaman. X fungsi dari kedalaman. Z-nya mulai dari sini. Ini Z. Nah, kalau di atas ini berarti 0. Paham ya? Terus kalau di bawah sini berarti dia, misalnya kita X, Z, dalam kurung panjang tiang. Nah, ini berarti di kedalaman sini. Paham ya? Kalau X subscribe Z dalam kurung 0 berarti dia di permukaan sini. Paham ya? Misalnya ingin di setengah tiang ya, berarti ini tinggal dimasukkan saja. Nah, nanti yang fungsi Z-nya itu di AX dan BX-nya. Di AX dan BX-nya. Ini nanti fungsi dari Z. Ini fungsi dari Z. Z, fungsi dari Z. Nah, Hg ini beban lateral. Hg beban lateral. Mg momen. Momen di permukaan ya. Ini momen di sini. Beban momennya. Nah. Terus T pangkat T ini panjang karakteristik tiang. Ini nanti kita ada persamaannya, nanti kita jelaskan. Ini nanti ada tabelnya. Terus IP sama EP itu modulus inersia, momen inersia tiang sama modulus elastisitas tiang. Nah, ini dihitung ini dari materialnya. Ini dihitung atau dari tabel. Yang inersia itu dari tabel atau dihitung.
Kalau profilnya mudah, misalnya profil kotak, misalnya apa namanya, penampangnya kotak, ini bisa kita hitung. Nanti kalau misalnya profil H, profil lain-lain, nanti bisa pakai tabel dari vendornya. Ini dihitung atau dari tabel. Tabel dari vendor ya maksudnya, bukan dihitung atau dari tabel. Tabel dari suppliernya. Nah, kalau ini nanti biasanya juga dari supplier. EP-nya berapa, modulus elastisitas. P itu pile. Nah, di sini defleksi tiang itu ada dua komponen. Yang pertama komponen dari beban lateral, yang kedua komponen dari momen. Ini beban lateral dan yang kedua dari momen. Nah, ini ada dua komponen. Kalau momennya 0, momennya di sini 0. Kalau momennya 0 gimana? Ya berarti ini hilang. Suku kedua hilang, tinggal suku pertama. Paham ya? Nah ini tab karakteristik tiang. Akar pangkat 5. IP, EP per NH. NH konstanta modulus reaksi horizontal subgrade. Ini nanti di tabel ada. Untuk tiang pendek, L kurang sama dengan 2T. Untuk tiang panjang, L lebih besar sama dengan 5T. Nah, kalau diantaranya gimana? Nanti ada grafiknya. Tenang, nanti ada grafiknya. Kalau diantaranya ada grafiknya. L di sini panjang tiang. Nah, NH ini juga nanti ada tabelnya. Terus, nah ini NH-nya. Ini saya ambilkan dari belajar MDAS. Ini misalnya lusen, misalnya ini NH-nya sekian dan seterusnya. Ini yang terendam, yang bawah terendam. Ini kering atau basah. Maksudnya basah di sini bukan jenuh ya. Ini jenuh. Basah itu apa? Dia punya kadar air, tetapi tidak mengisi pori-pori secara jenuh. Nah, ya ini bisa, misalnya untuk lusen, NH-nya sekitar 1800 sampai 2200, medium 5500 sampai 7000, terus dense 15000 sampai 18000. Terus untuk yang terendam, untuk lusen sekitar 1000 sampai 1400, yang medium 3500 sampai 4500, yang padat atau dense 9000 sampai 12000. Nah, itu nanti pakai ini NH-nya. Nah, terus ini untuk slope tiang tadi, slope kemiringan sepanjang tiang. Nah, ini sama, yang lain sama, yang beda hanya koefisien ini, koefisien kemiringan. A theta, B theta. Ini rumusnya mirip, yang beda ini sama ini. Nah, ya. Nah, A theta, B theta apa, Pak? Nah, itu nanti kita bahas setelah slide berikutnya. Ini nanti A theta, B theta, AZ, AX ya tadi, AX, BX, dan lain-lainnya kita sajikan grafik sama tabelnya. Nah, ini untuk momen sepanjang tiang. Nah, ingat momen ini berbeda dengan momen yang ini. Momen ini adalah momen BMD. Bending momen diagram. Momen dari tiangnya. Bukan momen bebannya ya. Nah, kalau MG dia ada momen di sini. Terus kalau BMD tadi bentuknya tadi gimana? Nah, misalnya seperti ini dan seterusnya. Nah, misalnya momen di sini berarti di sini. Terus momen di sini kedalaman Z misalnya di sini berarti momen di sini dan seterusnya. Nah, ini AM, BM koefisiennya. T sama karakteristik tanah dan tiang. MZ momen tiang sepanjang kedalaman. Nah, gaya geser tiang ini SFD. Ini SFD-nya. AV
Ini AV sama BV ini koefisien. Jadi hanya koefisiennya berbeda ini ya. Di sini. Yang ini sama. Ini gaya geser tiang. Terus ini reaksi tanah tiang sepanjang kedalaman. Ini AP aksen, ini BP aksen. Terus ini sama. Ini koefisien ini sama. Nah, ini koefisien untuk tiang panjang. Tiang panjang berarti tadi apa? L lebih besar sama dengan 5T ya, tiang panjang. Nah, ingat Z di sini itu bukan Z kedalaman. Z di sini itu Z ini. Ini Z kecil ya ini. Ini Z kecil itu Z kedalaman. Kalau yang ini Z besar. Ini mungkin agak ambigu ya ini, soalnya nggak kelihatan kecil besarnya seperti apa. Ini Z besar, ini Z kecil. Nah, ini Z kecil. Nah, Z besar ini tanpa dimensi. Z besar sama dengan Z per T. Nah, ini besaran tanpa dimensi. Ini nilai tanpa dimensi. Ini dari 0, 0 itu berarti di permukaan. Terus 5 itu di ujung. Nah, di ujung. Nah, kalau L per Z, ini L per T lebih besar daripada 5T, gimana Pak? Ini nanti koefisiennya setelah lebih besar dari ini konstan. Ini dianggap tiang panjang. Misalnya L per T sama dengan 10 misalnya. Misalnya sama dengan 10. Nah, berarti ininya nanti konstan. Setelah 5 ini Z setelah 5 ini konstan. Paham ya? Ini Z, berarti kalau Z sama dengan L, ini ya, Z sama dengan L ini ya. Nah, L-nya lebih besar, Z-nya lebih besar daripada L, berarti dia, Z-nya ini nanti lebih besar daripada ini. Mungkin agak ribet ya, ini saya hapus dulu. Nah, tadi kita punya kondisi jika L per T lebih besar sama dengan 5 itu tiang panjang. Ini ya. Nah, di sini kita punya Z. Di sini kita punya Z. Z besar ini. Z besar itu rasio dari ini. Ini Z besar rasio. Jika L-nya itu bukan panjangnya tiang, tapi kedalaman tinjauan. L-nya itu kedalaman tinjauan. Ini ya, Z besarnya itu L-nya kedalaman tinjauan. Ini L-nya kedalam, ini kan tadi L ya. Ini L-nya kedalaman tinjauan. Z-nya kedalaman tinjauan. Misalnya kita ingin meninjau kedalaman 1 meter. Kita ingin meninjau kedalaman 1 meter. Kita masukkan ini 1 meter, terus T-nya tadi berapa? Ketemu Z-nya. Ini. Nah, sekarang kalau Z-nya ini sama dengan L. Nah, Z-nya ini sama dengan L. Misalnya L per T kita dapat 10. L per T kita dapat 10 ya. Misalnya L per T kita dapat 10. Berarti dia kategori tiang panjang. Ini agak rumit. Saya ulang lagi. Misalnya L per T lebih besar daripada 5. Ini L per T sama dengan 10, berarti dia lebih besar daripada 5. Koefisien tiang panjang. Nah, sekarang Z-nya ini, Z besarnya ini kita masukkan kedalaman ujungnya. Kedalaman ujungnya ini. Kedalaman di ujung sini. Berarti ini Z besarnya ini sama dengan 10 kan? Paham ya? Jika ini kita masukkan L, berarti Z besarnya ini 10. Kenapa? Karena tadi kita dapat
L per T-nya 10. Paham kan? Misalnya di soal L per T sama dengan 10. Kalau kita ingin meninjau ujung bawah ini, berarti Z-nya ini kita masukkan L kan. Nah, kita masukkan L, berarti Z besarnya ketemu 10. Kita lihat di tabel ini. Loh, kok nggak kelihatan, Pak? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Nah. Di sini nggak ada. Nah, ini dianggap konstan. Setelah ini dianggap konstan. Itu ya, setelah ini dianggap konstan. Kita pakai tabel yang 5 ini. Defleksi tiangnya di bawah sini kita pakai yang ini. Nah. Itu ya. Kalau kita misalnya L per T-nya 10. L per T-nya 10 berarti dia masuk tiang panjang, tapi kita ingin meninjau di kedalaman 0. Kita ingin meninjau di kedalaman 0 ya, berarti kita 0 di per T ya berarti 0. Ini ya, nah berarti ini. Nah, adik-adik bisa melihat di sini, adik-adik bisa melihat defleksi yang paling besar itu yang mana? Defleksi yang paling besar di mana? Kan tadi ada rumus AX ya, defleksi tadi AX. Tadi ada rumus AX kali bla 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 BX kali bla 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 bla. Ini untuk HG, ini untuk MG. Nah, kita lihat defleksi yang paling besar untuk kontribusi dari H adalah di kedalaman 0. Untuk dari M juga di kedalaman 0. Ini ya, jika adik-adik perhatikan. Jika adik-adik perhatikan ini, nilai BX sama AX untuk defleksi itu yang paling besar yang atas ini. Di kedalaman 0. Nah, berarti untuk mencari defleksi izinnya berapa? Adik-adik cari yang paling atas, kedalaman 0. Karena di kedalaman 0 itu defleksi yang paling besar. Paham ya? Nah, ini kita lihat nilai yang paling besar itu di BX. Terus yang terpenting kedua yang momen. Nah, momen yang paling besar di kedalaman berapa ini? Nah, momen di kedalaman Z besarnya 1,4. Nah, kalau adik-adik lihat, ini di Z besarnya 1,4. Saya pakai merah. Kalau momen di AM ini ya. Nah, 1,4. Nah, ini momen. Terus BM-nya juga sama di 1,4. BM-nya di 1,2. Nah, jadi nanti dicek kontribusinya besarnya mana, di 1,2 atau 1,4. Jika adik-adik ingin nyari yang ekstrim, kondisi momen BMD ekstrim di sini. Itu ya, diperhatikan. BM-nya yang paling besar di sini, Di 1 ini ya, BM terbesar di 1. Salah. Saya ralat. BM terbesar di kedalaman 1 ini ya. Ini 1 tambah turun. Nah, kalau yang AM yang paling besar di sini, di 1,4. AM yang terbesar di 1,4. Nah, nanti dicek. Ini nanti dicek antara kedalaman 0 dan ini besar mana. Itu ya. Nah. Terus ini koefisien defleksi. Nah, ini tadi yang di tabel itu
untuk tiang panjang. Atau L per T lebih besar dari 5. L per T lebih besar sama dengan 5. Nah, ini kalau L per T-nya, L per T itu disebut Z max di sini. Z di sini. Ini Z ya, ini Z besar. Ini juga Z besar. Nah, Z di sini adalah tadi Z kecil dibagi T. Ini juga sama. Nah, ini kalau L per T-nya 2. L per T-nya 2 ini linear. Tiang pendek dia linear. Koefisien AX sama BX-nya dia linear. Tiang pendek dia linear. Kalau tiang pendek tadi hanya tiang panjang. Kalau tiang pendek ini linear. Misalnya Z L per T, misalnya Z besarnya di kedalaman 0. Z besarnya di kedalaman 0. Berarti ini di sini. Ini sekitar 3, sekian. Ini 4, sekian. Terus misalnya L per T 3. Pakai ini. L per T 4. Nah, terus angka 10 ini apa? Nah, angka 10 itu kita pakai tadi. L per T sama dengan 5. Nah, L per T lebih besar sama dengan 5, kita tetap pakai tabel L per T sama dengan 5. Karena ini masuk tiang panjang. Ini ya. Nah, ini masuk tiang panjang. Terus koefisien momen. Tadi untuk koefisien defleksi, ini untuk koefisien momen AM, BM ini. Nah, ini juga sama, Z max-nya untuk 2 ini. Terus untuk BM untuk 2 ini sama. Ini terus setelah 5, L per T setelah lebih besar dari 5, kita pakai yang tiang panjang tadi. L per T kurang dari 2, kita pakai tiang pendek. Nah, sekarang di tanah kohesif. Nah, ini defleksi tiangnya. AX ini mirip rumusnya, tapi bedanya ini pakai R. R-nya apa? R-nya akar 4, 1P, inersia kali elastisitas, L dibagi K, koefisien reaksi subgrade. Nah, ini mirip. Nanti AX aksen, BX aksen ini juga dari grafik. Nah, ini K, mau koefisien reaksi subgrade, bisa kita dekati, ini kita dekati ya, dengan ES dibagi 1 min mu S kuadrat. Mu itu rasio Poisson. Nah, terus untuk menghitung momen, ini momen BMD. Ini R-nya sama, R akar pangkat 4, IP, EP per K. Nah ini rumusnya ini rumusnya. Ini mirip-mirip. Nah ini koefisiennya. A aksen untuk yang garis penuh ini untuk AX aksen, garis putus-putus AM aksen. Yang sini BX aksen itu garis penuh, garis putus-putus BM aksen. Momen. Yang patah-patah itu untuk BMD. Yang patah-patah BMD. Ini cara bacanya juga sama. Bedanya Z max L per R. Tadi T ini R. Z besarnya ini Z per R. Nah ini sama. Kalau lebih besar dari 5 kita pakai Z max 5. Dan seterusnya. Sama ya. Misalnya Z max-nya 10. Kita pakai Z max 5. Insya Allah mudah.